Namaku Wang Jin. Aku seorang kultivator, sekaligus sampah mesum. Mengumpulkan poin kultivasi selama 10 tahun. Awalnya kira bisa berprestasi, tapi malah dikerjai oleh pasangan brengsek ini. Menguras poin kultivasiku. Untungnya aku pasang kunci poin kultivasi. Pasangan brengsek yang gagal rencananya. Bahkan pakai sihir es membekukanku. Karena emosi, aku berniat mengalokasikan poin kultivasi. Semua ke pengalaman lapangan. Tanpa sengaja. Semua masuk ke skill kesucian. Kamu ini. Selamat, skill kesucian terbuka. Mendapat pencapaian. Raja Kerasakti. Aduh, kok poin skillku habis buat kesucian semua? Panik apa? Aku punya kelebihannya. Keuntungan apaan? Di era ribuan kultivator ini, tiap orang cuma dapat 100 poin skill setahun. Dipakai bakal menguatkan tubuh. Dan membuka kultivasi skill. Atau kultivasi panggilan. Dua jalan itu. Aku nabung 12 tahun. Habis buat barang macam ini. Hei, bocah. Urutan senioritas. Kamu harus panggil aku kakek suci. Suci apaan? Gimana balas dendam ke pasangan brengsek itu? Yang penting sekarang. Lolos interview dulu. Dapat uang buat obatin adikmu. Bukan kayak sinetron. Langsung cari balas sama anak konglomerat. Iya, interview. Aku sampai lupa. Kok bisa ketemu orang bodoh kayak gini? Sudahlah. Kasih kamu satu barang. Telah terikat untuk Anda. Sistem sekte. Di dunia ini, kultivator yang mau hidup di kota, juga harus interview di perusahaan. Ini apa-apaan? Banyak banget orang. Dengan kekuatan mantra. Maka, kesempurnaan tercapai. Amitabha. Buddha berkati aku lolos interview. HR, salam kenal. Namaku Yedi. Senyum dong. HR, salam kenal. Aku bapakmu. Salah. Aku bapak liar kamu. Penguatan kekuatan. Hajar. Selanjutnya, Yao Fang. Suruh Wang Jun duluan. Tapi bos, orang ini 5 elemennya kurang semua. Bakat atribut hampir 0. Poin skill juga habis terpakai. Yang aku cari. Aku yang mencarinya. Justru sampah. Siap bos. Selanjutnya giliranmu. Wang Jun. Gak ada apa-apanya dia. Iya juga. Kelihatannya lemah dan tak berguna. Selamat datang di kota iblis. Selamat datang di kota iblis. Ya ampun. Ini kota iblis. Kita kultivator ini. Paling cuma level 1. Gimana lawan Dungeon kota iblis level 50? Jangan lawan. Tenang semuanya. Ini kota iblis hasil simulasi AI. Kesulitannya sekitar level 20. Tes dimulai 10 menit lagi. Kultivator yang tetap sadar akan dinyatakan lulus. Aku lega sekarang. Pertarungan besar. Nilai maksimum adalah 1000. Aku juga lumayan. Bagus juga. Kekuatan tangan kiri 10 poin lebih banyak dari tangan kanan. Sepertinya kau sering menggunakan tangan kiri ya. Kau ini terlalu aneh. Persiapan belakang panggung. Iblis terwujudkan. Dihasilkan AI. Iblis batin siap. Atur level berapa? Iblis dari N ke U2 total 5 level. Sesuai dengan kultivator level 5 hingga 1. Mereka masih pemula. Cukup dari N ke level 2 saja. Siapkan arena nomor 1. Iblis batin Wang Jing. Atur ke maksimal. Bos, bukankah ini tidak adil baginya? Tunggu sampai bonus akhir tahunmu hilang. Baru tahu apa itu keadilan. Guru Sang, kami tahu kau adalah orang yang adil. Jika kau ingin mengundurkan diri, aku ikut denganmu. Iblis batin Wang Jing ditingkatkan ke level tertinggi. Aduh, ini terlalu besar. Cepat lari. Dia mendekat. Pembesaran. Itu raksasa cahaya. Bagus. Kultivator merah muda dengan kekuatan 200 poin. Sasageo. Rasanya ada yang tidak beres. Itu peri kecil dari selatan. Tidak takut pada monster tak terkalahkan apapun. Kami yang terkuat. Tidak takut pada monster tak terkalahkan apapun. Monster yang dipanggil di dalam kota iblis. Semuanya adalah iblis batinnya saat berkelahi. Ada sesuatu yang akan datang. Semua orang, tutup telinga. Ya. Ini. Kejahatan yang sangat besar. Kenapa bisa benda ini?
Sejak saat itu, kecuali Moning, setiap perempuan cantik, aku takut. Succubus ini, menggairahkannya. Kalau pakai stoking putih pasti lebih menggairahkan. Pahlawan berpikiran sama. Itu kakak. Laki-laki memang. Aku benci orang Jepang. Nona, cicipi ini. Sobat, kau baik-baik saja. Serangan ini, sepertinya manusia sulit selamat. Succubus ini bukan hasil Ai. Kekuatan jauh di atas mereka. Wang Jing pasti mati. Ling Xiang. Berdagang dengan iblis adalah urusan mempertaruhkan nyawa. Tenang. Bekerja sama sementara. Jangan biarkan mereka menghina kita. Sampai tak utuh jasadnya. Saudara-saudara, kita serang bersama. Banyak orang banyak tenaga. Banyak orang. Belum tentu. Muncullah. Itu pasukan saudari Succubus. Semua serbu. Masukkan mereka semua ke dalam genggaman. Siapa cepat dapat. Tidak beres. Indra ginjalku memberitahuku. Ada yang janggal. Jangan pergi semua. Jangan pergi semua. Adik Succubus. Kakak datang. Menaklukkanmu. Matilah manusia. Setelah ginjal diperkuat, indra ginjal memang jauh lebih kuat. Dapat merasakan jenis kelamin musuh. Bukan hanya merasakan jenis kelamin. Ilmu barat. Tembak. Katanya ada adegan bokong. Lari cepat. Juga bisa merasakan aura iblis. Ginjal juga telah diaktifkan untuk Anda. Keterampilan penuh semangat. Kemampuan seperti ini belum menjadi petarung level 30. Aku yang akan menangani. Hanya iblis penggoda. Tidak perlu ditakuti. Didapat tanpa usaha. Energi dalam tubuhmu sekarang milikku. Baru. Sial. Guru Sang. Sistem terkena serangan energi vital yang kuat. Benar-benar lepas kendali. Sangat iri. Tak ada habisnya. Bodoh. Aku adalah Raja Kera Agung. Dengan levelmu, tidak bisa menghisapku sampai mati. Jenderal, kami akan membalaskan dendamu. Ayo hadapi aku. Terlalu banyak. Jika terus begini, aku akan meledak karena energi berlebih. Jika ingin aku menyelamatkanmu, bisa saja. Kecuali. Jika ingin aku menyelamatkanmu, bisa saja. Kecuali. Kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Masuk ke sekte kami. Bagaimana caranya? Bagaimana kekuatan titik Yongkuan ini? Lumayan. Melalui pijat telapak kaki. Energi vital berlebih dalam tubuhmu telah dikeluarkan. Sisanya masuk ke antarmuka penerimaan sekte. Energi vital ini tidak membuatku dimurnikan. Para jenderal dengarkan perintah. Kamu ingin mengingkari janji. Iblis dalam. Sujud menghadap ketua sekte. Aku. Sudut ini bagus. Bocah nakal. Mikir apa? Masih belum menerima musuh ke dalam sekte. Upacara penerimaan sekte. Mulai. Perisai dan pedangku. Kamu telah mendapatkan keterampilan pasif. Pria memikat yang tiada duanya. Ketua sekte. Jika ada keinginan apapun, bisa panggil aku. Keinginan apapun. Kami juga. Kalian tidak usah. Bagaimana dengan iblis penggoda Mei Mei? Wawancara selesai. Apakah kami lulus? Kalian diduga merusak lokasi wawancara. Harus membayar biaya perbaikan lokasi. 2 juta. Agak pusing. Diabetesku kambuh. Jangan pura-pura mati, Tuan. Hei. Mereka mati. Kamu yang bayar. Tangkap Wang Jing.
Guru Sang. Akun tidak ada uang sepeser pun. Sial. Jangan-jangan nol ini dipotong dari gajiku. Kalian, copot semua pakaiannya. Bawa ke penjara untuk membayar. Dia adalah orangku. Siapa berani menyentuhnya? Nyonya kaya. Ini 2 juta. Orangnya ku bawa. Kupon diskon klub pria periang. Salah suara. Ini 2 juta orang. Ku bawa pergi. 2 juta. Direktur Miao. Silakan. Meski berpenampilan lusuh, tapi memang ada sedikit pesona. Ayo pergi. Sayang. Sangat megah. Ya, kepala keluarga. Uang sebanyak ini. Apakah untukku? Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Kamu lepas 1 pakaian. Aku beri hadiah 50.000. Hei anak muda. Ini uang yang tidak akan bisa kamu hasilkan seumur hidup. Jangan salah menempatkan harga diri. Berjiwa ksatria. Aku memang tidak salah menilai di ruang wawancara. Bos. Tidak setuju. Boleh. Bisa disetujui transfer lebih banyak. Potong pajak lebih sedikit. Bodoh jika tidak mengambil uang. Bisa disetujui transfer lebih banyak. Potong pajak lebih sedikit. Bodoh jika tidak mengambil uang. Tidak transfer. Arus kas. Aku memang terlalu menganggapmu tinggi. Adik perlu diobati. Butuh uang ini. Ini. Terlalu seksi ya. Versi transfer. Angelina Jolie. Jiai. Sekelompok orang yang belum pernah melihat dunia. Alangkah jahatnya dunia ini. Kemungkinan besar membawa kemampuan pasif memesona. Sudah cukup. Sungguh megah. Mengecap aroma tubuh. Begini. Takut hantu saat jalan malam. Cuma mencium sembarangan. Sangat disayangkan. Tubuhmu tidak memiliki tanda penyelamat. Aku akhirnya salah menilai. Tanda penyelamat. Kabarnya kiamat akan datang. Semua orang berlatih untuk mengatasi bencana. Tapi ada juga kabar. 3 penyelamat dapat menyelamatkan umat manusia. Setelah ambil uang, kamu bisa pergi. Baiklah. Tunggu. Ada apa lagi? Kurang 100.000. Sudah dihitung semua. Tidak akan kurang. Sepasang kaos kaki. Tidak dihitung. Bukankah itu juga kurang 50.000? Sepasang 2 buah. 2 buah 2 helai. Total 100.000. Dengan uang ini, biaya operasi adik sudah terkumpul. Hanya uang tunai segini. Belum tentu cukup. Operasi berhasil. Tapi rumah hilang. Apa maksudmu? Aku baru saja menjual rumah leluhur. Tempat tinggalmu dan adikmu. Apa? Orang tuamu sebelum meninggal. Bilang rumah itu untukku sebagai mas kawin. Kamu tidak lupakan. Aku dan kamu sudah putus lama. Lalu bagaimana? Pokoknya sudah terjual. Sayang. Kamu bicara dulu dengan direkturmu. Aku ke lokasi proyek dulu. Baik. Sampai jumpa. Tuan Lin. Rumah leluhur itu satu-satunya hubungan terakhir dengan orang tuaku. Kamu tidak boleh menjualnya. Kamu siapa? Anak yatim tak berumah. Berani menantangku. Jangan halangi jalan. Aku masih harus bicara proyek miliaran dengan Direktur Miao. Kenapa? Dipukul tapi tak mau mengaku kalah. Kau ini lelaki dewasa. Masih berani memukulku. Kau berubah jadi perempuan. Baru boleh kupukul, ya? Ada apa? Ini apa? Tenang saja, berundinglah. Aku masih harus menghentikan Lin Wei merobohkan rumah leluhur. Lebih baik transfer saja. Nomor rekening ada di dalam kotak. Dicicil bayarnya, pajaknya lebih kecil. Kakak, rumah ini tak boleh kalian robohkan. Brengsek kalian, perusuh penggusuran. Hitam di atas putih sudah jelas tertulis. Kalian sudah lama menandatangani kontrak dengan kepala desa. Jadi tanah desa ini. Semua milikku. Omong kosong. Itu kontrak tipuan Hudong yang kami tanda tangani. Tak sah.
Betul. Tak sah. Sah. Tuan Lin. Akhirnya Anda datang juga. Penggusuran berjalan lancar. Sangat lancar. Cuma rakyat bandel. Membaca mantra pemanggil roh. Ratusan jiwa kembali hidup. Ekskavator. Mulai. Kalian ini. Berani sekali. Anak kecil. Tidak apa-apa. Kurasa belum pernah jadi robot, kan? Hari ini kita coba. Lepaskan aku. Mengerti. Segera mengaktifkan neuron ginjal untukmu. Aktivasi adrenalin. Fungsi tubuh maksimal. Aktivasi adrenalin. Bisakah aku berlari seperti dewa petir? Tidak bisa. Kau pikir kau siapa? Lalu bagaimana aku sampai sana? Aduh. Aduh. Ini terlalu memalukan. Naga air. Di tubuh bagian bawah Henenan ada naga air. Bisa menggunakan teknik pengendalian air tingkat tinggi LV30. Orang ini sebenarnya adalah kakekmu. Minggir. Ginjalku. Syukurlah tepat waktu. Wang Jin. Berani-beraninya kau menggagalkan rencanaku. Tangkap dia. Ekstraktor energi ginjal. Mengekstrak neuron keluar tubuh. Pemanggilan kembali ke istana. Kenyang. Tak disangka menelan serangan musuh. Bisa memperkuat balik. Meningkatkan fungsi ginjal. Dalam hal ilmu sesat. Kau memang hebat. Tapi hati manusia. Pada akhirnya adalah taruhanku. Asal kalian bunuh dia. Kontrak ini. Semua batal. Hina. Tak ada penipu tanpa luka. Bunuh dia. Maka rumah kita kembali. Benar. Bocah. Mereka sama sepertimu. Orang miskin juga. Tak tega membunuh. Wajar saja. Energi ginjal telah terkumpul. Mengaktifkan meriam ginjal untukmu. Bocah. Kau benar-benar tega melakukannya. Belas kasihan wanita. Aku tak bisa melakukannya. Pengawal. Tuan Li. Apa katamu? Aku tak bisa mendengar. Bangsat-bangsat ini. Bangsatnya itu kamu. Mencuri poin skill orang lain. Mempermainkan warga desa. Membongkar paksa rumah orang. Selanjutnya. Giliranmu. Tampaknya. Kamulah si lemah ginjal tak berguna. Tai Chi menggantung satu. Yin yang saling bergantung. Shifu. Akhirnya kau datang. Qi mengalirkan gunung sungai. Ribuan energi menyelaraskan. Energi ginjal menghilang. Dia adalah ketua sekte naga abadi. Sang penyelamat dunia. Sang penyelamat telah turun. Sang penyelamat. Tanda naga itu. Itulah sang penyelamat. Bukan sang penyelamat. Itu Karmi. Hah, dasar lampu. Bikin masalah lagi untukku. Shifu. Ada yang merusak bengkelku. Sekarang sudah tidak ada. Tubuhku terasa seperti terkuras. Lumrah saja. Teknik harmonisasiin yang si bocah itu. Energi ginjal berlebihmu. Semua dinetralisir. Dikosongkan. Sialan. Hasil panen berkah kalian. Akan digunakan untuk persembahan sang penyelamat. Meski begitu. Masih mau kalian tarik kembali. Rumah-rumah itu. Kami tidak mau lagi. Benar. Hanya mohon sang penyelamat. Lindungi keselamatan wilayah kami. Lewati bencana langit. Kalian. Bocah. Di dunia ini banyak orang. Yang tak bisa membina diri. Entah tak punya akar dewa. Entah seperti kamu. Wujud tak sempurna. Wang Jing. Hanya sang penyelamat. Yang bisa menolong mereka. Melewati bencana akhir zaman. Selain tanah ini. Kalian juga harus tiap bulan. Menyumbang dana bencana 30.000. Hal ini sudah dibicarakan. Sudah Shifu. Di kontrak sudah tertulis. Jelas sekali. 30.000. Hasil seluruh desa kami. 1 bulan. Cuma 100 ribuan lebih. Tak punya uang tebuslah. Bersama anak perempuanmu. Ibu. Lepaskan mereka. Hutang warga desa ini. Akan kubayar. Kamu si kampungan. Baiklah kamu. Jika akhir bulan. Tak bisa bayar hutang. Tebus dengan nyawa. 1,9 tripod. Kakang. Uang ini. Percayalah padaku. Modal nol besar.
Masih so keren di sana. Tunggu sekte kita jadi kuat. Biaya masuk saja. Sudah bisa bayar hutang dengan mudah. Mau lakukan apa? Membangun sekte dewa. Dari pilih lokasi mulai. Sudah dipilih. Ini dia. Sekte suciku. Dari WC umum mulai. Shifu. Kau tahu bocah itu tak bisa bayar. Masih memaksanya bertaruh nyawa. Kau lebih benci dia daripada aku. Jika dia benar-benar penghancur dunia, maka aku yang akan menebasnya. Siapa yang membicarakanku di belakang? Bocah. Tempat ini kotor, berantakan, dan buruk. 3 racun lengkap ada di sini. Kau benar-benar pandai memilih. Feng Shui dan keberuntungannya. Dia bilang ini tanah yang berharga. Anjing pun tak mau datang. Benar-benar tanah berharga. Bagaimanapun, biarkan aku mencoba kitab suci sekte. Setuju. Pembangunan sekte. Aktifkan pedang dan perisai. Bekerja. 15. 80. 15. Apakah akan datang? Sekte suci kita. Ini. Apakah akan datang? Sekte suci kita. Astaga. Gempita sebesar itu. Hanya menggantung papan nama. Ribut apa? Perhatikan baik-baik. Di sana kan ada toilet emas juga. Kamu. Ini masih berlapis emas. 1 orang masuk sekte, 1 poin. 69, hanya segitu yang bisa. Berapa banyak yang dibutuhkan agar terlihat layak? Angka ini. 500 poin. 50.000. Kamu ini. Sudahlah. Aku juga harus istirahat. Orang tua. Benar-benar tidak bisa diandalkan. Tak punya kuasa maupun pengaruh. Kemana aku mencari banyak orang? Saudara. Sekte suci ini. Bisa menyegarkan tubuh dan mengembalikan kejantanan. Paman. Setengah tubuhmu sudah masuk tanah. Masih peduli dengan itu. Kamulah paman. Saudara, aku baru genap 20 tahun. 20. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Semua salahnya. Klub anak laki-laki berenergi. Semangat, energi, dan jiwa. Semua harus dipenuhi. Ya. Pertarungan malam ini. Menyangkut hidup mati klub ini. Ya. 2 shift. Kalian adalah pejuang. Ya. Adalah dewa perang yang mandi darah di medan laga. Kalian bisa. Kita bisa. Serbu. 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 Apakah tidak ada lagi pejuang sejati? Inilah kesempatan terakhirku. Mohon padaku. Mohon padaku. Ding Zeng. Kau tidak boleh tumbang. Klub kita mengandalkanmu. Aku benar-benar tidak sanggup. Kepala Shift. Carilah orang lain yang lebih ahli. Dia kekurangan ginjal. Energi vitalnya terluka parah. Xiao Wen. Sangat hangat. Ada aroma seorang ayah. Tangan ajaib menyembuhkan. Kepala Shift. Kakak Su mulai mengamuk. Aku benar-benar tidak bisa pergi. Akan diejek habis-habisan. Aku yang pergi. Kamu. Sudahlah. Berusaha sebisanya. Ikut aku. Semua bergantung padamu, pahlawan. Semua bergantung padamu. Kamu ini terlalu hebat. Menghadapi setiap jurus. Daya tahanmu luar biasa. Telah menerima 250 pukulanku. Masih tak terlihat lelah sedikit pun. Kakak terlalu memuji. Ginjalku sehat. Daya tahan alami kuat. Poin skill Anda telah dialokasikan. Setiap kali naik level, poin akan otomatis dialokasikan ke fungsi dewa. Sudah lama aku tak bertemu petenis handal sepertimu. Terlalu berlebihan pujiannya. Mencari lawan tenis meja di tempat spa. Mustahil bertemu petenis handal. Aku puas bermain. Sponsor 10 juta ini. Anggap saja mensponsori klub ini. Tapi, kamu bukan anggota klub ini, kan? Dia iya. Kak, asal dapatkan proyek ini. Adik, semua anggota klub kami, bahkan klien yang sedang dinas luar, akan berikan 80% proyek padamu. Aku mau 70%. Apa? 80%. Baiklah, baiklah. Selamat datang, Tuan. Saya teknisi baru. Xiao Wang. Kakak di atas. Terimalah penghormatan kami. Cuma segini jumlah kalian. Bos, kami sedikit orangnya. Tapi teknisi handal. Nyonya kaya.
Anak orang berduit datang. Semua acungkan jempol. Tekniknya bagus. Silakan datang lagi, Tuan Qian. Ini kan industri resmi. Kenapa selalu memberi kesan tidak resmi? Belakangan banyak yang jadi pertapa. Semua berlatih energi dalam. Jadi malas datang. Ditambah lagi, cuaca akhir-akhir ini berubah drastis. Berbagai kekuatan pertapa berebut sumber daya. Memicu konflik regional. Penyelamat dunia dan penghancur dunia. Di bawah gempuran dua kekuatan ini, siapa yang akan menguasai hidup mati dunia manusia? Bisnis toko ini bisa bagus. Jika aku bergabung, bisa jamin klub ini makmur sejahtera. Benarkah, bos? Berencana investasi berapa? Investasi teknologi. Pintar berbicara. Teknikmu masih diragukan. Halo, Nyonya Ning. Nyonya Ning. Dia yang kusebut di telepon. Yang dapat investasi puluhan juta. Ahli meridian ginjal. Memang cukup tampan. Baiklah. Asal selesaikan tes terakhir. Aku setuju investasi teknologimu. Asal bergabung dengan Sun Sine Club. Murid sekolah Songmen bukan masalah. Terima tantangan. Ingin naik ke lantai 3. Kekuatan fungsional. Biarlah ibu yang uji. Selain pijat biasa, ada layanan khusus lainnya. Bahkan para pertapa juga akan mabuk kepayang. Mungkinkah? Selamat datang, Tuan Mudawang. Kejar aku. Kakak pelan-pelan. Lumayan. Sampai. Jangan kejar aku. Menyelamatkan. Pertapa gua gelap yang energinya terkuras. Itulah ujianmu. Maaf. Latihan silat kebablasan. Baiklah. Perkenalkan. Master Lee. Mantan CEO grup perusahaan publik. Teman almarhum ayahku. Setelah kultivasi, fondasinya goyah. Kebablasan dalam latihan. Energi vital lama terpencar tak terkumpul. Sering mimpi mencuri pria. Racun immortal. Sebuah racun langka. Yang hanya muncul pada kultivator. Dari keluarga Dao Xing Dao Di. Saat kambuh. Darah dan energi mengalir terbalik. Kebablasan dalam latihan. Adikku terkena racun ini. Nasib tak berpihak. Klub Sun Sine telah berusaha keras. Untuk menangani hal ini. Minumlah. Terima kasih, CEO Ning. CEO Ning sungguh dermawan. Tidak seperti Raja Naga. Klub pasti akan menyelamatkan semua. Sedangkan dari pihak Raja Naga. Akan kuhubungi lagi. Semoga dia bisa meracik penawarnya. Tak hanya obat tak kunjung datang. Tapi juga menghadapi penarikan investasi. Dan gejolak rantai dana. Kalau bukan karena CEO Miao. Dan Yayasan Janda Kaya berinvestasi. Klub Sun Sine sudah lama bangkrut. Rupanya pertemuan janda kaya yang disebut Miao Yu. Adalah ini. Kepala bagian bilang meridian ginjalmu sangat kuat. Aku hanya ingin mengatakan. Mari kita obati kuda sekarat ini. Jangan bicara lagi. Racun ini. Akan kusembuhkan. Pertama. Tanda tangani ini. Surat pernyataan tanggung jawab. Harus ditandatangani. Bagaimana jika mereka menipuku nanti? Tidak akan menyalahkanmu. Obati saja semampumu. Buku keterampilan tidak memiliki kolom. Untuk penawar racun. Namun, kondisi mereka sedikit lebih ringan daripada adikku. Bisa dicoba. Untuk mencegah pasien bergerak, kalian tahan tubuh mereka. Siap, pemimpin utama. Pemimpin utama. Masalah besar. Ada apa? Pasien mengeluarkan air liur terus-menerus. Wajahnya seperti orang bodoh. Si kulit ular tua ini. Jangan pedulikan dia. Semua berkonsentrasi. Aku mulai mengeluarkan tenaga. Bocah. Menggunakan ginjal untuk menetralkan racun. Risikonya tidak kecil. Kamu sudah yakin? Tidak mungkin membiarkan mereka mati. Bagus. Jiwa kesatria yang mulia. Kekuatan orang miskin ini hebat. Layak disebut pemimpin utama. Semua akan diselamatkan. Sudah berapa kali kukatakan. Jangan sembarangan menekan saklar listrik. Datang. Berlawanan dengan ekstraksi meridian jantung. Bekerja secara terbalik. Menarik semua racun immortal dari tubuh mereka. Ke dalam tubuhku. Di langit dan bumi. Hanya ginjal yang termulia. Noda racun menghilang. Aku juga. Noda racunku hilang. Rambutku juga tumbuh. Tinggal mengubah racun melalui energi ginjal. Menjadi energi meridian. Lepaskan Dakiao. Lepaskan aku. Tak disangka racun seganas ini.
Jika bisa kugunakan, akan menjadi keuntungan besar. Terima kasih. Selamat bergabung dengan Klub Surya. Jika ada yang perlu dibantu, silakan sampaikan, Kak. Jika kalian tidak keberatan, aku harap kalian mau bergabung dengan sekteku. Tak kusangka, di usia muda, kau sudah mendirikan sekte. Tentu saja, pemimpin sekte kami sangat hebat. Kalian para pemula kultivasi level 10. Bisa bergabung di bawahnya. Pasti leluhur kalian sampai menangis bahagia. Aku gabung. Aku juga. Tidak hanya itu. Aku akan mengajak semua pemegang saham untuk ikut masuk sekte. Bagus sekali. Berapa orang? 5-600. Luar biasa. Sekte ginjal tidak perlu lagi rapat di atas toilet. Selamat, nak. Berhasil membuka skill detoksifikasi ruang ginjal. Detoksifikasi ruang ginjal. Bisa lebih belak-belakan lagi tidak? Adik, tunggu aku di rumah sakit. Aku akan segera menyelamatkanmu. Tuan Naga. Pasien ini kami yang akan tangani. Baik. Sebentar lagi akan ada tamu dari rapat pemegang saham. Ke lantai 3 untuk daftar detoksifikasi. Kami tidak antar lagi. Terima kasih. Direktur Ning. Tenang, bos. Sekte ginjal pasti akan semakin kuat. Sudah pergi semua. Adik, maksudku orangnya sudah dijemput. Kamu bilang orangnya sudah dijemput. Iya. Semalam dijemput keluarga, mungkin. Aku satu-satunya keluarganya. Lepaskan, mana aku tahu. Halo. Kak, klub sedang ada masalah. Mandor. Aku harus bagaimana? Oh iya. Meimo. Pemimpin sekte. Ada apa? Kamu selidiki rekaman kamera rumah sakit. Temukan keberadaan adikku. Aku harus ke klub dulu. Siap. Pemimpin sekte. Shen Yushui. Bagian bawah tubuhnya menyemburkan air. Bagian bawah tubuh apa? Itu air menyembur dari telapak kaki. Direktur Ning, lari cepat. Kalau aku lari, kalian bagaimana? Nyawaku memang sudah tak berharga. Mati pun tak apa. Kita pergi bersama. Xiao Ding. Cepat bawa Ning Liu pergi. Selamat tinggal, Mandor. Sampai jumpa di kehidupan berikutnya. Xiao Ding, kau pengkhianat. Kalian berhutang budi padaku lagi. Bos. Sebenarnya apa yang terjadi? Ceritanya begini. Si gendut bangke. Belum mati juga. Kau belum mati. Mana mungkin aku mati? Cih. Jangan mati. Kita harus jadi sahabat seumur hidup. Ayo. Ke lantai 3 bahas urusan bisnis detox dulu. Aduh. Kamu bilang itu racun Kak Wang Jing. Benar. Kemampuanmu tidak main-main, anak muda. Banyak orang yang keracunan di pasaran. Kebanyakan bergantung pada pil Tuan Naga untuk bertahan. Harga pil di pasaran juga naik. Aku tahu maksudmu. Kita menghalangi sumber penghasilan orang. Ini hanya persaingan sehat. Sebelumnya ada seorang wanita bernama Moning. Datang menemuiku untuk urusan bisnis. Mereka menyuruh saya menarik investasi dari Klub Surya. Bisnis Yandu bisa dibagi sedikit untukmu. Kamu setuju? Tentu saja tidak. Masalah Yandu hanya muncul pada praktisi kultivasi tingkat rendah. Ada yang bilang ini pertanda kiamat akan datang. Tapi saya menemukan. Yandu bukanlah hisapan jempol belaka. Melainkan berkaitan dengan Klub Surya diduga menempatkan Yandu untuk memelihara tulang. Membahayakan rakyat. Memproduksi zombie. Tak ada satupun yang selamat di tempat kejadian. Sungguh memilukan. Dragon Lord, masih ada orang tak bersalah di sini. Jangan bertindak sembarangan. Miao Yu. Menolak jamuan baik malah minta hukuman. Ini bisa dianggap hukuman untuk grup mau kalian. Yandu ternyata memang berhubungan denganmu. Yandu ternyata memang berhubungan denganmu. Dosa. Xiao Liu.
Di kehidupan selanjutnya, mari tetap jadi sahabat. Kumohon Wang Jin. Selamatkan semua orang. Badan yang bodoh. Rambut pun sudah ada. Master Li. Mereka sudah bukan manusia lagi. Kumohon. Bebaskan mereka semua. Keluar dari formasi. Pasukan iblis penggoda. Laksanakan perintah dengan baik. Pemimpin sekte. Bunuh. Orang-orang ini. Masih bisakah diselamatkan? Mereka semua saya undang untuk rapat. Sudah dalam proses pemakzulan Ling Wei. Serta masalah Dragon Lord meracuni. Diumumkan ke publik. Jangan bicara lagi. Saya bantu obati dulu lukamu. Sudah terlambat. Kamu harus kalahkan Dragon Lord. Dia berhasil menyaring racun dewa yang lebih kuat. Saya serahkan padamu. Penghancur dunia. Kakak Liu. Cepat lari. Dragon Lord benar. Kamu memang penghancur dunia. Selamat tinggal. Baik. Sekarang kami mencurigaimu. Terlibat kasus pembunuhan berencana. Dan berpartisipasi dalam kasus peracunan Xiandu. Ikut kami. Membunuh. Saya bahkan takut pada kecoa. Mana mungkin membunuh. Jangan banyak bicara. Ikut saya. Bos. Pesan makananmu sudah sampai. Pesan makanan apa? Bermalas-malasan biasa saja sudah keterlaluan. Masih pesan makanan saat kerja. Bukan saya yang pesan. Lupa bilang. Ini layanan khusus Direktur Li. Kuil harta rohani. Menikmati angin harum. Apa itu? Kamu juga punya tanda harimau. Untuk mencampur adukan. Sebelum seluruh kasus ini jelas. Jika tak mau jadi kambing hitam. Ikutlah saya. Kuil harta rohani. Menghirup keharungan surgawi. Orangnya tidak mati. Hanya pingsan. Ayo pergi. Datang. Kamu minta saya mengajak Wang Jing ke klub. Orangnya sudah saya antar. Barang yang saya mau mana? Ini penawar racun Xiandu. Sisa 1 juta. Bukannya 300.000. Kalau mau saya tutup mulut. Harganya harus naik dong. Kepala pelayan. Memang harus ditutup mulutnya. Tuan Naga. Masalah sudah selesai. Aku segera kembali ke sekte naga abadi. Sudah kembali. Iya, Bibi Ju. Tunggu sebentar, kepala babi ini simpan untukku. Haozi pulang kerja cepat sekali. Yushu, ada waktu main 2 ronde. Kenapa kau menyelamatkanku? Karena kita satu tim. Sampai. Markas aman kita. Tempat istirahat kurir. Nah, masuklah. Sang penghancur dunia datang. Hormat pada sang penghancur dunia. Apa sebenarnya yang terjadi? Singkatnya, begini keadaannya. Ahli meteorologi, ilmuwan, dan peramal seluruh dunia memastikan bencana langit akan datang. Hanya 3 penyelamat dengan tato naga yang bisa menyelamatkan umat manusia. Tapi sama halnya, segala sesuatu punya 2 sisi. Ada penyelamat yang menyelamatkan umat manusia. Pasti ada penghancur yang memusnahkan segalanya. Kaulah sang penghancur dunia. Aku. Penghancur dunia. Tapi tato saya dibuat sembarangan di pinggir jalan. 10.000 rupiah sekali. Itu palsu. Tentu saja asli. Tuan Suci. Tentu saja asli. Tuan Suci. Jangan bercanda. Lihat. Bodoh. Astaga. Lambang harimau saya. Ternyata tertato di tubuh Tuan Suci. Pokoknya. Kau memang sang penghancur dunia. Kau sudah tahu dari dulu. Kenapa tidak memberitahuku? Kau tidak bertanya. Karena racun dewa dan grup singa gaib. Menggunakan robot pewarna AI.
Pakaian ganda. Banyak kurir kami. Sudah kehilangan pekerjaan. Bahkan pil penawar racun dewa. Tidak mampu membeli. Beruntung tuan ketiga dari markas bawah tanah. Terus membantu kami. Sehingga kami bisa bertahan hidup. Jadi, tuan ketiga yang menyuruhmu menyelamatkanku. Benar. Menyelamatkanmu adalah tugas terakhir. Yang dia berikan sebelum menghilang. Menghilang. Mungkin berkaitan dengan tuan naga. Tapi dengan kemampuan kami. Sama saja seperti telur menabrak batu. Pesanan Anda sudah sampai. Bahkan kami para kurir. Harus memakai robot untuk mengantar makanan. Praktisi dewa tingkat rendah mudah terinfeksi racun dewa. Robot AI. Mempersempit lapangan kerja mereka. Menyebabkan pendapatan serat. Langkah yang bagus. Grup keluarga Ling dari Ling Wei. Dan sekte naga abadi milik Tuan Naga. Benar-benar langkah yang cerdik. Tapi sekarang aku juga sedang dalam kesulitan. Polisi mungkin masih memburuku. Fitnah dan jerat Tuan Naga. Kami yang akan menyelesaikan. Kalian. Hanya kita berempat tentu tidak bisa. Maksudku kita semua. Tuan ketiga memerintahkan kami. Memasang mata-mata di berbagai tempat. Asalkan diaktifkan. Kita bisa melakukan penyisiran menyeluruh. Terhadap sumber produksi racun dewa. Dan jalurnya. Tapi syaratnya. Kau bantu kami melakukan satu hal. Hei, anak muda. Mau nabrak kemana? Giok tersulam. Orang ini ngapain sih? Mata sampai memerah menahan. Lihat gaya dia ke toilet. Lucu banget. Kenapa sekarang? Pengen ke toilet. Aku nggak tahan lagi. Tolong kamu lupa. Diterima tuan ketiga. Minggir sana. Barang gue. Masa bisa kamu atur? Cewek ini. Ngapain lihat-lihat? Pergi. Kamu namanya Suku. Manusia penyamar yang bertapa. Di leher ada tanda pasien penyakit tangan. Orang yang disebut Lin Hao. Betul. Bocah. Suruh kamu minggir. Meski prestasi biasa, tetap ada alasannya. Ahli dalam air bahaya. Kamu setinggi gajah ini. Sekecil ini. Bocah kurang ajar. Berani mempermalukanku di depan umum. Cari mati. Bos. Ini hitung ganti rugi. Biaya renovasi seluruh toko. Aku danmu tak ada dendam. Kenapa selamatkan aku? Kamu bantu kami satu hal. Temukan tuan ketiga. Aku tolak. Transaksi ini tidak rugi. Pertama, aku tidak kenal kamu. Aku tidak percaya. Kedua, adik perempuanku diculik orang. Tidak diketahui keberadaannya. Aku harus mencarinya. Aku tahu. Jadi, adik. Aku anak haram keluarga Lin. Lin Hao. Juga Lin Wei. Adik tiri saya. Sekarang, kamu percaya aku. Karena adikku sama sepertimu. Dibohongi sampai ke tempat sialan ini. Penjualku adalah anggota keluarga Lin. Identitas penjualmu akan jadi milikku. Kamu mau selamatkan adikmu. Makanya selamatkan aku. Ambil papan registrasi barang digital. Bawa aku pergi. Pedagang butuh barang. Kamu butuh aku. Pedagang butuh barang. Tapi kamu manusia. Ayo pergi. Ini adalah tempat sering dikunjungi naga raja dan pemimpin segala naga. Pasar bawah tanah. Peralatan perunggu zaman negara perang baru digali. Campuran berbagai jenis. Silakan pilih. Sepatu kulit elang kuda upacara. Tangan cepat minyak penuh rumah. Air suci Yesus. 300 detik-detik. Murni tambahan tanpa bahan waktu. Beli satu gratis satu. Mencari aku. Terpaksa. Sudah susah payah. Ini adalah kehormatan tertinggi pemimpin iblis penggoda. Sekarang barang sudah ada. Nomor pedagang sudah ada. Saatnya temui anggota keluarga Lin. Maaf. Bocah brengsek. Curi uangku. Curi uangku. Jangan lari.
Tuan, ini pavilion angsa. Dilarang lari dan berisik sembarangan. Bocah itu curi barangku. Aku tidak lihat ada bocah. Hongge tidak menerima pengunjung yang tidak jelas. Sial. Dokumenku hilang. Tak bisa masuk ke area penjualan inti. Tak bisa menemui Lin Wei. Artinya tak bisa melacak keberadaan adik perempuanku. Meski berpakaian compang-camping, tapi dia memiliki aura succubus. Anda seorang pedagang, kan? Cobalah coba peruntungan. Siapa tahu bisa mendapat keuntungan besar. Mata uang di sini bisa ditukar dengan apapun yang Anda inginkan, termasuk dokumen pedagangku yang hilang. Tentu saja, dengan syarat kemampuan Anda cukup kuat. Tuan, ikut saya. Ini aturan Hongge kami. Silakan lihat, Tuan. Batu judi, giok terbuka. Benar atau tidak? Silakan lihat sendiri. Mohon tunjukkan makanan. Saudara-saudara, ini adalah hari pertama bencana. Seperti kata pepatah, dewa pun sulit menilai isi batu. Manusia biasa berjudi batu. Kultivator berjudi energi. Dalam batch batu bencana ini, tersimpan energi yang terbentuk setelah perubahan langit dan bumi, membantu para kultivator, memperpanjang usia, meningkatkan kekuatan diri. Sekarang, dengan harga 100.000 per batu bencana, silakan beli secara bebas. Bos hanya perlu centang di layar. Konfirmasi pesanan. Kami akan mengirimkan batu bencana ke tangan Anda oleh tenaga profesional. Berbeda dengan lelang. Kami adalah pembelian bebas. Feng Shui bulan suci. Tak kusangka, skill ini bisa melihat energi yang tersimpan dalam batu bencana. Warna berbeda, mewakili nilai energi itu sendiri. Bos, sudah pilih yang mana? Tapi aku tak punya uang. Anda punya. Pemimpin sekte suci. Kau mengenalku. Setiap orang yang masuk Hongge, setelah izinku, sistem AI akan secara otomatis mengenali informasi wajah Anda. Anda tak punya uang sekarang, tapi di belakang Anda ada sebuah sekte. Kau mau aku menggadaikan seluruh sekte suci? Kau mau aku menggadaikan seluruh sekte suci? Aku periksa informasi pajak Anda. Anda mendirikan sekte suci baru beberapa hari. Lokasi pembangunannya masih toilet umum. Kecilkan suaramu. Tapi, Anda masih bisa menggadaikan satu hal. Apa? Nyawa. Jika sudah memutuskan, bisa tanda tangan di pojok kanan bawah layar. Gadaikan nyawa. Untuk mendapat mata uang Hongge. Tetangga. Sungguh keterlaluan. Aku harus pergi dulu. Oh ya. Lampu merah ini artinya apa? Seseorang menyalakan lampu dewa. Semua batu bencana yang muncul hari ini dibeli dengan harga 3 kali lipat. Siapa lagi? Orang bodoh yang kelebihan uang itu. Target penjualan. Aku datang. Sekarang senang, kan? Senang. Memang yang Masterling. Langsung membeli. Semua batu bencana. Hanya 50 juta. Bukan apa-apa. Setelah membeli semua batu bencana, bisa memicu mekanisme tersembunyi Hongge, kan? Si imut. Hanya kamu yang bisa main-main. Benar. Setelah semua batu bencana habis terkonsumsi, mekanisme tersembunyi batu warna akan terbuka. Itu adalah petualangan wajib. Seperti yang diharapkan semua orang. Setelah transaksi batu bencana selesai, mekanisme batu warna akan diaktifkan. Di belakang peri terdapat 5 gulungan lukisan. Masing-masing mewakili kota langit, tempat sampah gua naga pedang, Akademi 5 keberuntungan. Setelah memasuki gulungan lukisan, angka yang sesuai akan muncul di lukisan tersebut. Semua dapat menggabungkan dengan tetangga yang kalian tulis sendiri. Memilih batu warna yang sesuai. Saya sendiri akan pergi ke dunia kultivasi dalam lukisan. Untuk menambang batu bencana. Tentu saja, tanggung jawab hidup dan mati ada pada diri sendiri. Siluman kecil. Tempat berbahaya seperti ini. Jangan-jangan benar-benar menyuruh kita mencoba dengan tubuh sendiri. Jika kalian menghargai nyawa, dapat menugaskan orang lain untuk pergi. Dengar itu. Ya, Tuan. Kejahatan yang sangat besar. Yang Master Lin sungguh beruntung. Kakak perempuan. Bagaimana dengan batu peri? Karena ini adalah perjalanan petualangan 7 hari. Selain kematian, tidak ada aturan untuk keluar di tengah jalan. Jadi para bos harus mempertimbangkan matang-matang sebelum pergi ke lukisan. Setelah lewat tengah malam hari ke-7, akan ada petugas khusus yang mengantar kalian keluar dari lukisan. Risikonya terlalu besar. Pengecut, lebih baik segera meninggalkan pavilion angsa. Selamat datang si Yolin. Dia adalah Lin Wei yang memenangkan semua batu bencana hari ini. Pemuda pahlawan. Orang-orang tua. Lukisan adalah permainan untuk yang berani. Kalian lebih baik pulang main biji kenari. Jadi si Yolin.
Apakah Anda akan? Segala sesuatu harus memulai inti pertama. Tentu hanya grup Lin saya yang bisa melakukannya. Di kartu ini ada 2 miliar gobi. Saya butuh persediaan terbaik. Dan regu tentara bayaran terkuat. Ikut saya dan Moning masuk ke dalam lukisan. 2 miliar. Harus diketahui mekanisme konversi gobi dan uang tunai. Adalah 1:1. Skala sebesar ini. Bahkan pemalsuan. Tuan Shen. Bagaimana ini? Tuan Shen. Bukankah Feng Shui sudah memberi jawaban? Benar juga. Sudah kuduga. Kamulah si bihun pedas. Pembawa acara. Cepat usir mutiara kayu bodoh ini. Wanita jahat. Percaya tidak aku akan memukulmu lagi. Yang Master Lin. Dia menggangguku. Lagi-lagi kamu. Pangeran Shunsu. Apa? Kamu ingin bocor kencing di depan umum? Beranikah kamu seperti pria sejati? Lawan langsung 1 lawan 1. Aku tidak berani. Bocah brengsek. Yang Master Lin tak perlu menghiraukan pelayan ini. Kurasa dia 80% menyusup masuk. Usir saja. Benar. Paviliun Angsa adalah tempat terhormat. Tidak menyambut orang rendahan. Keluarlah. Bising sekali. Teknik hujan ajaib. Tidak tahan menahan. Aku duluan. Aku duluan pergi. Itu toilet pria. Sebenarnya apa yang terjadi? Tuan Wang Jing. Anda mempertaruhkan nyawa. Untuk mendapatkan 10.000 gurun. Ada pilihan yang lebih baik. Tidak perlu pertimbangkan lagi. Tidak perlu. Setiap adegan dalam gulungan lukisan memiliki tingkat risiko berbeda. Perlu saya jelaskan lagi untuk Anda. Benar-benar tamu yang tegas dan cepat. Sialan. Berani membuatku memalukan di depan banyak orang. Sayang jangan marah. Aku punya cara untuk membuatnya tidak kembali. Pemandangan lukisan tertutup. Semoga Tuan beruntung. Hanya besi tua dan rongsokan. Mana ada batu bencana alam. Manusialah bencana sesungguhnya. Siapa mau kerjakan silakan. Aku berhenti. Gunakan ejekan. Bawa serangga ke budak itu. Siap. Buku pesona. Menyenangkan. Anak kecil. Tampaknya dipermainkan orang kaya sampai mati. Adalah takdirku. Tidak. Aku takkan menerima takdir. Siapa bajingan itu? Wang Jing, pemain baru di tempat sampah. Bawa aku ke sana. Aku akan memberinya pelajaran. Siap. Baik-baik saja. Baik. Dari awal ku beritahu. Batu bencana alam orang ini milikku. Ilmu bela diri yang garang. Tapi cukup menggemaskan. Tamparan bagus. Perempuan busuk merusak suasana. Berikutnya giliranmu. Membunuh itu melanggar hukum. Aturan itu hanya berlaku di darat. Di sini tidak berlaku. Ilmu petir pengawal. Siap. Tuan Zil. Membunuh melanggar hukum. 4 kata ini adalah peringatan untuk diriku sendiri. Meriam penghakiman. Meriam penghakiman. Bagaimana? Maaf. Aku salah. Tulangmu cukup lentur ya. Orang bijak menyesuaikan keadaan. Apa maksudmu? Bos, kasihani nyawaku. Gaya berpakaian ini. Keluarga cukup berada. Sebutkan namamu. Banjir. Laki-laki 25 tahun. Lajang belum menikah. Suka pelihara anjing terutama corgi. Tidak suka Teddy. Siapa suruh kau bicara ini? Sopan. Itu harus diperkenalkan baik-baik. Pengawal. Siap, Tuan Muda. Grup Suanjin di bawah. Pimpinan Tuan Muda Gil. Dari toko kecil kurang dari 3 tahun. Melantai di bursa luar negeri. Mendapat gelar pendatang baru. Dalam daftar kekayaan global. Nilai kekayaan lebih dari 10 miliar. 10 miliar terasa. Seperti menginjak kotoran di tempat sampah. Sayangnya. Itu semua masa lalu. Pemegang saham grup Suanjin. Secara kolektif terkena racun segar. Mantan direktur utama meninggal sakit.
menyebabkan saham anjlok parah. Setelah Ban menghentikan pinjaman, rantai dana benar-benar beku. Tuan Muda Gil terpaksa datang ke Hongge untuk bertaruh nyawa. Lagi-lagi racun segar. Kalian kenal Lin Wei. Lebih dari sekadar kenal. Si wajah putih menyebalkan itu. Satu kubu dengan ibu tiriku. Menelan habis grup Suanjin. Ibu tiri. Iya. Usianya sudah 65. Mama. Aku mau minum susu. Jijik banget. Kalau bukan karena si gadis busuk ini. Aku mana akan rugi 10 juta. Memilih tempat sampah ini. Si cebol mati. Jelas-jelas kau kurang bayar 5.000 untuk biaya perkenalan. Kau yang tidak menepati janji. Budak busuk. Bodyguard. Ya. Jangan. Ya. Terus. Kita semua orang sendiri. Siapa yang satu kelompok dengannya? Lagi pula kita punya musuh yang sama. Anjing racun receh. Bos besar hanya perlu angkat tangan. Lenyap dalam sekejap. Bos. Lebih baik pergi dulu. Selamat datang di rumah Ban. Lumayan. Malah menimbun emas. Bencana akan datang. Harga emas pasti melambung. Tidak ada salahnya menimbun sedikit. Semua hasil mengais. Tentu saja dari tempat sampah. Bos. Kau tidak tahu. Tempat sampah penuh harta karun. Terutama tempat yang mengeluarkan gas beracun. Setiap langkah ada emas. Nyaman. Budak. Siapa suruh minum birku? Aku sudah merdeka. Bodyguard. Bisa tidak kalian berhenti berisik? Ini kesempatan emas untuk cari uang. Tapi, penyelenggara benar-benar akan biarkan kita gratis. Setiap cermin lukisan adalah ruang terpisah. Pavilion merah hanya menyediakan saluran teleportasi. Ini tidak ada hubungannya dengan pavilion merah. Hei. Kembalikan birku. Kau. Halo. Halo kepalamu. Turun sekarang. Barang kesayanganku. Jangan dibuang. Shen Yu Sui Shu. Jangan baca mantra. Aku kembalikan nomor undianmu. Tapi, meski kau bertemu Raja Naga, tidak akan berguna. Itu juga bukan urusan pencuri sepertimu. Lihat bagian belakang kartunya. Tiket kereta. Pukul ular di 7 inci. Tangkap naga dengan pegang tangannya. Tiket ini adalah kepala naganya. Tapi sebelum berangkat, perlu persiapan. Cukup angkat kedua tangan. Langsung eksekusi saja. Bodoh. Uang bisa menyuruh setan menggiling. Setelah sampai stasiun, butuh uang untuk menyuap. Baru bisa masuk ke stasiun sampah akhir. Tahu banyak juga. Sekarang pun masih anak orang kaya. Informasi seperti ini. Aku masih paham. Stasiun sampah akhir yang kau maksud, yaitu tempat beracun yang kusebut tadi. Seperti diketahui umum. Saat bencana, benda dari langit datang. Tapi batu berkualitas tinggi. Semakin tidak beredar di pasar. Hanya di area berisiko tinggi. Ada batu kualitas terbaik. Si cebol tidak salah. Kau yang cebol. Area berisiko tinggi ini. Bisa juga tempat pembuangan sampah tak berarti ini. Tentu saja. Dunia tidak memasukkannya. Tuan Naga. Sesuai permintaanmu. Semua sampah berbahaya. Di terminal akhir. Telah dikumpulkan dan ditata. Sebentar lagi akan diambil untuk penyulingan. Urusanmu. Aku percayai. Sedangkan poin kultivasi. Asalkan semua racun dewa selesai disuling. Pasti akan kau dapatkan. Dia lagi. Kurcaci. Sudah berapa lama kau di sini? Sehari. Ada apa? Kau kultivator rendah LV9 kan? Memang iya, lalu. Ini racun dewa. Kau ini. Bagaimana matinya? Bahkan ayahmu. Aktifkan. Pengawal dan swaking levelnya lebih tinggi. Hanya membawa sedikit racun dewa. Tapi infeksinya lebih besar. Benar. Mereka terkena racun dewa. Kau curiga Tuan Naga. Menyuling racun di tempat sampah. Lalu menyebarkannya ke dunia tempat kita berada. Itu katamu. Aku tidak bilang. Siapapun yang mengatakannya. Harus ditangani di sini. Berdiri di belakangku. Tuan Suci. Bagaimana pesta peluru? Frekuensinya agak tinggi. Tapi rasanya lumayan. Kalau begitu ubah. Kanyang. Kekuatan sekte suci. Terletak pada penyerapan dan transformasi. Jika diterapkan pada sihir dan materi. Akan menjadi seperti ini. Tuan Suci. Ini dia.
dengan performa lebih kuat. Senapan mesin putar tipe LM12. Kalian dikirim Tuan Naga ya? Tentu saja tidak. Tuan Naga belum sebodoh. Sampai segitunya. Bodoh tolol. Kalau begitu hanya dia. Kalian dikirim Ling Wei ya? Ya. Itu si anjing pecundang. Bos, tembak mati mereka. Karena dikirim Ling Wei. Pasti tidak hanya satu orang. Kakak, asal kau bebaskan kami. Informasi tentang orang-orang ini. Bisa kusediakan. Jangan dengarkan mereka. Perkataan pengkhianat. Paling tidak bisa dipercaya. Belum tentu. Coba rayu pria. Aktifkan. Tampan sekali. Aku rela menjadi anjing penjilatmu. Setia tanpa syarat. Bagus. Mulai sekarang kalian bernama anjing penjilat. Nomor 1 dan 2. Siap. Tuan. Telepon Ling Wei. Kirim lebih banyak orang. Siap. Memang pantas sang penghancur dunia. Ide liciknya banyak sekali. Bos, kau ini mau? Nanti kau akan tahu. Penyihir wanita. Binasakan roh jahat. Dilindungi cahaya Buddha. Sangat membosankan. Entah bagaimana kabar pembunuh yang dikirim. Sudah sampai mana? Bos, Huang Jingyi ditemukan. Lumayan bagus. Cepat habisi si bocah brengsek itu. Tidak. Hina dulu baru bunuh. Tapi, kenapa? Dia sekarang ditemani kurcaci bernama Gil. Kedua pihak saling tembak. Membuat pasukan kita kurang. Perlu tambah kekuatan. Gil. Mantan CEO grup Suanjin. Setelah grup diakuisisi. Keberadaannya tak diketahui. Si cebol itu. Ternyata kabur ke sini. Unta kelaparan tetap lebih besar dari kuda. Kalau dia bersatu dengan Huang Jing. Dengan pasukan saat ini. Sungguh tidak cukup. Baik. Aku kirimkan 50 orang lagi. 500 saja. Perlu sebanyak itu. Bos. Kota ini besar. Jangan-jangan Anda pelit uang. Masa sih? Begini saja. Aku kirim 1000 orang. Bos memang royal. Huang Jing. Kali ini. Kau pasti mati. Tuan. Misi selesai. Bagus. Yang di sana itu. Steak dimasak medium well. Siap. Luar biasa. Pesona hipnotismu. Tidak bisakah kau buat mereka normal saja? Pria pesona legendaris. Hanya memicu perasaan terdalam manusia. Mungkin inilah cita-cita mereka. Pokoknya, biarkan aku hadapi 1000 orang ini. Cuma bunuh si Huang Jing. Kok sampai segininya? Kapten, belakangan AI menutup banyak lapangan kerja. Semua orang menganggur. Tekanan pekerjaan besar. Proyek sekacau apapun. Harus ada yang mengerjakan, kan? Baiklah. Setelah pekerjaan ini, kita pensiun total. Jangan bermimpi. Siapa itu? Itu Wang Jin. Tembak. Tembakannya terlalu ganas. Pengawal. Maju. Kacang berubah jadi es. Tersebar ke langit bumi. Tak ada jalan kabur. Yang kau sebarkan itu permata. Tuanmu tahu tidak? Tahu. Aneh. Intan asli Afrika Selatan koleksiku. Kok hilang? Aku sudah dibunuh. Kau masih belum datang. Gusar. Serbu. Pria pesona legendaris. Mau kabur. Kapal bagus pinjam pedang. Pedang-pedang ini. Berbakti baiklah padaku. Semua orang dengarkan perintah. Bawahan siap mendengar. Yang bergabung dapat fasilitas berikut. Masa percobaan dapat asuransi. Nikmati perawatan kultivasi ganda. Masa percobaan kan memang harus dapat asuransi. Kultivasi ganda juga kerja. Bukannya disebut tipu muslihat. Diam kau. 14 hari baru. 20.000 per bulan. Apa itu 14 baru? 20.000. Untuk apa lagi kita mempertaruhkan nyawa? Bahkan pesona pun tak perlu digunakan. Kami akan mengikuti. Pemimpin Wang. Dengan setia. Lebih baik langsung gunakan pesona dari awal. Malah menyusahkan kami datang jauh-jauh. Perkataanmu terlalu berlebihan. Asalkan kita melemahkan semangat pasukan bayaran. Bahkan pesona bisa langsung berhasil. Sebenarnya tanpa pesona pun bisa. Dia memiliki bakat seorang jenderal. 20.000 sebulan. 1000 orang. Berani sekali kau berkata begitu. 6.000 per bulan saja sudah cukup. Saya tarik kembali perkataan saya. Sudahlah. Pasukan pedang perisai memasuki timur. Pasukan pedang perisai saya. Bandingkan dengan Lam.
Selamat bergabung dengan Sekte Ginjal. Selamat bergabung dengan Sekte Ginjal. Terakhir masih 99 orang. Kenapa tiba-tiba jadi 4.200? Bocah, kapan kau berhasil mengumpulkan banyak orang seperti ini? Rahasia. Bagaimanapun, mari mulai rencana berburu harta karun. Pemimpin, silakan periksa barangnya. Bulan ginjal Feng Shui. Tekstur biru. Suhu. Batu ini belum dibelah. Bagaimana kau tahu di dalamnya ada yuan emas biru? Tapi yuan emas biru ini, harga pasarnya cuma puluhan ribu. Di lingkaran judi batu kami, ada mantra. Merah 10.000, biru 1.000. Ayunkan dan buang. Saat cahaya emas menyala. Hidup tanpa kekhawatiran. Pemimpin, ini daging elang busuk level 15. Lihat, utusan bencana itu. Perutnya lebih besar dari perut Xiao Wafu tetangga. Vulgar. Ini. Astaga. Legenda emas. Jika benar-benar emas, harganya pasti puluhan juta. Lihat kualitasnya. Manusia terbagi 369. Yuan emas-emas juga begitu. Semakin besar konsentrasinya, semakin berharga. Mati ketawa. Sekelompok katak dalam tempurung. Elang busuk cuma monster rendah. Meski terpengaruh radiasi bencana. Saat bencana muncul di dalam tubuhnya, mustahil berwarna emas. Yuan emas-emas itu satu permata di antara 10.000 batu. Cepat buka saja. Baik. Biar semua orang melihat kehebatan. Ya. Sial. Terlalu keras. Sial. Terlalu keras. Apa kau bodoh? Yuan emas-emas yang bagus ini malah dihancurkan. Satu titik cahaya ini, jika diserap, bisa menyamai poin skill praktisi kultivasi setahun. Sudah terpencar. Lebih baik dibagikan ke murid-murid sekte. Apa? Benar-benar memiliki jiwa pemimpin. Benarkah, pemimpin? Tuan Muda Gil, Anda belum bergabung dengan sekte hati-hati. Sekarang bergabung. Bocah ini, akhirnya tumbuh dewasa. Bisa memikirkan kesejahteraan sekte 1.000 orang ini. Saya sangat terharu. Tunggu, pemimpin. Jangan-jangan kau sengaja menghancurkan batu ini. Pemimpin sekte, aku akan mengorbankan jiwa raga untuk pemimpin Shen. Mengorbankan jiwa raga. Kau sudah tahu semuanya. Ya, aku sendiri tidak tahu. Bocah kurang ajar. Masih seperti dulu. Cukup sudah. Bagi-bagikan pecahan koin emas ini. Lanjutkan bekerja. Ya, pemimpin sekte. Hujan sudah berhenti. Itu racun dewa. Cepat lari semua. Bagaimana ini? Tidak ada tempat berlindung di sekitar. Sudah terlambat untuk lari. Aku takkan biarkan kau lukai sekte kami sedikit pun. Bocah, cepat kembali. Racun ini terlalu banyak. Kau takkan sanggup menyerapnya. Takkan ada lagi yang mati di hadapanku. Kumohon padamu. Penghancur dunia. Jika langit tak adil, ingin menghancurkan sekte kami, maka akan kulawan takdir ini. Sangat gila racun. Serang. Sangat gila racun. Jika langit tak adil, ingin menghancurkan sekte kami, maka akan kulawan takdir ini. Pemimpin sekte sangat tampan. Namanya sangat kampungan. Sangat gila racun. Serang. Sangat gila racun. Ditambah bercak racun di tubuh menghilang. Aku sampai lupa. Kau penghancur dunia atau penyelamat dunia? Wang Ji telah memperoleh poin kemampuan Shen. Akan dialokasikan seluruhnya untuk penguatan Shen. Membuka keajaiban. Semua Shen menyatu menjadi satu. Tuan Naga, angin barat daya membawa aura penyu. Tikus busuk ini masih bisa menemukan tempat ini. Apa yang harus dilakukan? Jangan biarkan dia mencapai stasiun akhir tempat pembuangan. Aku tahu maksudmu. Sayang, murid-murid sekte naga-naga. Dengarkan perintah. Murid siap. Pancing mereka untuk menyergap Wang Ji. Tapi sebelum bertindak, suntik dulu. Penyampai biasa. Tenang. Pasokan normal. 10 kali lebih kuat dari pil penguat tubuh. Terima kasih hadiah pemimpin sekte. Pergilah. Ini obat percobaan. Tuan Naga tidak takut murid mengalami efek samping. Sebelum iblis tiba, tak terhindarkan. Katakan. Benarkan. Bos. Bakso daging. Berapa? 10. Mau membuat tua. Makan sebanyak ini. Naik kereta.
Kau tidak mabuk. Kurcaci. Kau tidak naik kereta. Untuk apa kau cari sensasi suara angin? Beberapa bodoh ini. Benar-benar mau pergi bersama. Bersama. Bagaimana denganmu? Aku menunggu di stasiun akhir. Kau memang bisa teleportasi. Kemampuan teleportasi eksklusif. Tidak bisa membawa penumpang. Sampai jumpa nanti. Kereta sudah tiba. Silakan naik dengan cepat. Berangkat. Semua rel. Hati-hati, Tuan Muda. Kalian semua mabuk perjalanan. Aku ini orang terpandang dan berkuasa. Tidak mungkin. Tuan Muda. Ini bukan mabuk perjalanan. Ini racun. Hanya satu orang di seluruh mobil ini. Kamulah yang menaruh racun. Tepat waktu dan ganti lokasi. Matilah. Tidak ada yang memberitahumu. Sebelum membunuh jangan berteriak-teriak. Mereka bergantung padamu. Pengawal. Tenang saja. Jurus tubuhmu lumayan. Sebutkan namamu. Murid ketiga utama sekte naga abadi. Wang Wu. Mohon bimbingannya. Para kultivator. Harus mengandalkan tubuh sebagai dasar. Tekanannya sangat kuat. Bangau terbang menunjukkan kebijaksanaan. Dorongan buang air kecil datang. Penghancur dunia. Hentikan sihir iblismu. Kultivator tubuh sekuat apapun. Tetap harus buang air kecil. Tidak tahu malu. Berkelahi dengan cara-cara licik seperti ini. Orang terhormat harus bertarung secara jujur. Maaf. Hamba ini orang licik yang bodoh. Alangkah terhormatnya dirimu. Sekte naga abadi. Aku bukan orang terhormat. Aku adalah adik geng. Harta rohani dan metode ajaib. Naga hantu rohani. Matilah penghancur dunia. Mati semua penghancur dunia. Tidak berfoto. Naga ini level 40. Setara denganku. Esensi matahari dan bulannya. Energi 13 alam. Daya penghancurnya. Seimbang dengan makhluk purba Taotie. Anjing kecil. Kemarilah. Naga hantu, apa yang kau lakukan? Monster seganas apapun. Memiliki nafsu hewani. Manusia juga sama. Kecantikan tiada tara. Kepala sekte tidak salah. Kau memang akan pada saat orang lengah menggunakan ramuan pesona. Bagaimana kau mengatasinya? Mengandalkannya. Obat ini dapat menekan neuron sendiri, sementara kebal terhadap pesona. Sekaligus memperkuat tubuh sendiri. Tanpa pesona, kau hanyalah sampah. Naga hantu. Pesonaku, meski berdasarkan adrenalin, tapi pada akhirnya, berdasarkan nafsu manusia. Hanya mengandalkan obat, tidak bisa kebal. Senior Wang, minum air. Air tidak usah ku minum. Senior. Aku hanya ingin bersamamu. Sayang. Aku akan memanggilmu. Wang cinta aku. Dengan sekali pandang ini, aku bahkan sudah memikirkan nama anak. Sudah siap. Bergantung padamu, kakak Sangsan. Tuan Naga. Li Si dan Wang Wu sudah kalah. Bagaimana mungkin Wang Jing adalah penghancur dunia? Dan caranya hina. Mereka masih hijau. Kalah adalah hal biasa. Tapi Zhang San berbeda. Apakah Zhang San memiliki keunikan tertentu? Karena dia adalah aseksual. Seperti telur menabrak batu. Tak tahu diri. Matilah kau. Li Si dan Wang Wu ternyata gagal. Sangat wajar. Lihat Zhang San, Li Si, Wang Wu. Nama-nama ini terlalu klise. Kalau di novel atau anime, pasti cuma jadi tumbal. Sulit berprestasi. Sombong dan tak sopan. Kau memang sama seperti waktu kecil dulu. Masa kecil. Guru ini. Anda mengenal saya. Nanti saat kau mati, kau akan tahu siapa aku. Ilusi yang sangat kejam. Zhang San adalah murid utama sekte naga abadi. Dalam hal kekuatan ilusi, jauh di atas Sucubus. Seperti Wang Jin si pecundang. Menghadapi ilusi level 40.
Hanya bisa pasrah. Maafkan aku. Yang harus minta maaf adalah para penindas itu. Semua mengejekku sebagai perempuan. Hanya kau yang tidak. Laki-laki atau perempuan tak masalah. Jadilah dirimu sendiri. Wang Jin. Kali ini. Harus ungkapkan perasaan. Hampir berhasil. Dengarkan penjelasanku. Wang Jin. Ini untuk. Aku tak punya waktu. Sejak saat itu, hidupku berubah total. Wang Jin, kau akan terkunci di ruang kenangan ini. Tak bisa kabur selamanya. Maafkan aku, Sang San. Kau berhasil memecahkan ilusi. Tapi tak apa. Sudah terlambat untuk minta ampun. Maafkan aku, Wang Jin. Apa katamu? Aku tahu kejadian dulu. Menyakitimu sangat dalam. Wang Jin. Saat itu aku benar-benar tak sengaja. Tapi ku beritahu dulu. Aku suka perempuan. Tentu saja. Itu bukan surat cinta. Itu surat pengakuan persaudaraan sosialis. Hormati batasanmu. Sang San. Kau kan aseksual. Tidak. Aku tahu apa yang kulakukan. Wang Jin sang penghancur dunia. Hancurkanlah dunia yang diracuni oleh dewa dan sekte naga abadi ini. Bawa semua menciptakan masa depan baru. Harta ajaib. Menyebar ke seluruh penjuru. Kau ini. Ketua sekte menyuruhku membunuhmu. Jika gagal, aku dan seluruh gerbong akan meledak. Gila kau. Tapi dia lupa. Harta ajaib. Bisa membunuh juga menyelamatkan. Sang San. Kau akan bayar. Atas pengkhianatanmu pada sekte naga abadi. Sebenarnya, aku tak berniat membunuhmu. Terima kasih telah menyelamatkanku waktu kecil. Surat ini, akhirnya sampai juga. Kakak senior. Dia mati karena aku. Jika kalian ingin membunuhku, aku tak akan menghalangi. Kita bertiga bersahabat lama. Kau orang paling penting bagi kakak senior. Jadi, kami menghormatinya. Mulai saat ini, kau bukan lagi musuh kami. Payung ini, kuserahkan padamu. Kalian mau kemana? Membunuh musuh kami yang sesungguhnya. Bagian cerita ini. Jangan-jangan sisipannya terlalu mendadak. Terima kasih, Tuan Muda. Hidup bagai sandiwara. Berani kau jamin di masa mudamu. Tak pernah mengecewakan orang lain. Dengan kemampuan Zhang San. Mengalahkanku hanya sekejap mata. Tapi entah mengapa, aku tak merasakan aura pembunuhnya. Sudahlah. Yang penting semua aman. Ayo pergi. Stasiun akhir sudah di depan mata. Berangkat. Baik, Tuan Muda. Kau telah memperoleh 20 poin skill. Selamat ya. Kupikir kau alihkan semuanya ke penguatan fungsi tubuh. Aneh. Kok malah ada skill tak dikenal tambahan. 20 poin. Jangan-jangan. Saat itu, dia bukan mau membunuhku, melainkan menyalurkan poin skillnya. Wajah tampan menyelamatkan nyawa. Ayo pergi. Cabut celananya. Lihat dia sebenarnya laki atau perempuan. Berhenti. Noda ungu di pergelangan tanganmu. Aku juga tak tahu kapan tertularnya. Tapi, tetap harus kutungkan Wang Jin. Yang Jian, aku takkan melepaskanmu. Yang Jian, aku takkan melepaskanmu. Hah, aku mau lihat. Siapa yang tak melepaskan siapa? Kau sudah lama menunggu di luar. Pemimpin agung. Wanita yang cantik sekali. Ai Li,
Kau sibuk dulu saja. Baik, Tuan Naga. Si gendut brengsek. Lain kali kubutuhkan matamu. Aku hanya melayani Tuan Naga. Kemampuan teleportasi ruangmu ini. Jangan dipakai sembarangan. Pemimpin Paviliun Merah, Hong Yin. Itu tergantung untuk siapa digunakan. Paviliun Merah telah menyediakan banyak batu bencana untuk racun dewa. Dan tempatnya. Kusarankan kau pertimbangkan posisimu. Tentu saja. Kesuksesanku berkat Tuan Naga. Untuk mengubah Tuan Ketiga. Mendapatkan kemampuan dan kedudukan pemimpin Paviliun Merah. Kita ini. Seperti belalang dalam satu tali. Bagaimana urusan yang kuserahkan? Racun dewa hasil penyulingan terbaru. Sudah dicampur dalam kantong kultivasi baru. Siap diedarkan sesuai waktu. Bagus. Jangan buat penonton menunggu lama. Silakan. Tuan Naga. Selanjutnya. Mari sambut CEO Grup Lin. Pemimpin Agung Sekte Naga Seribu. Tuan Naga Ai Deng Tai. Tuan Naga. Tuan Naga. Selamat datang Tuan Naga. Tuan Naga. Halo semuanya. Kali ini Grup Lin dan Sekte Naga Seribu meningkatkan investasi di bidang medis, membawa pil kultivasi XT ke pasar, mendorong kultivasi seluruh rakyat, sambil aktif mencegah dan melawan racun dewa. Untuk pencapaian agung ini, ada yang ingin disampaikan Tuan Naga. Seperti yang semua tahu, bencana alam akan menghampiri. Untuk menyelamatkan diri, semua orang menemukan potensi bertapa mereka. Namun sebagian petapa tingkat rendah, juga karena alasan pribadi, terjangkit racun bertapa. Saya sangat menderita. Sebagai penyelamat dunia, saya mengerahkan seluruh tenaga, mengumpulkan bahan-bahan langka dari 3 alam, untuk membuat obat bertapa XT. Tujuannya adalah memimpin semua orang, bersama menghadapi bencana alam, menciptakan tahun yang damai. Sungguh munafik. Jika petapa meminum obat bertapa XT, kekuatan memang akan meningkat pesat dalam waktu singkat. Tetapi racun bertapa akan semakin parah setelah lama. Lalu membeli obat dari Wan Long Sek. Wah, benar-benar punya naluri bisnis. Urusan kotor membuat dan menyebarkan racun bertapa. Semua diserahkan kepada Hong Pavilion. Dirinya sendiri tampak bersih. Cih, munafik. Urusan kotor dan sulit. Masih harus dilakukan oleh Hong Pavilion. Ini terlalu keren. Pengawal. Ya, Tuan Muda. Bantu saya mengambil foto. Untuk kenang-kenangan. Di depan pintu markas musuh. Berfoto bersama dan check-in. Kalian terlalu abstrak. Kamu benar-benar datang. Sudah lama menunggu kalian. Ya, kita harus masuk ke pabrik obat. Kami tidak bisa terbang. Bahkan terbang tidak bisa. Masih disebut petapa. Penulis naskah menentukan seperti ini. Tanpa kemampuan terbang, tidak bisa terbang. Baiklah. Jadi, elang-elang mekanik itu adalah untuk mengantar kami. Elang mekanik LV25. Cepat lari. Elang mekanik LV25. Cepat lari. Teknik petir. Terima kasih. Teknik petir. Sui King. Si anak bangsawan masih bisa bicara normal. Tetapi kenapa kamu? Dari mana saja bisa menemukan tongkat? Yakin. Baiklah. Penguatan kolektif. Cepat buka pintu. Kita tidak bisa meninggalkan dia. Tenang Wang Jin. Pabrik obat ini memiliki 3 lapisan. Saat pesawat pengangkut datang, lapisan 3 akan terbuka sebentar. Tetapi di antara setiap pintu, kamu memiliki hal lebih penting. Benar, bos. Sui King pasti aman. Tetapi bagaimana kamu tahu ini? Karena pabrik obat ini dibuat oleh saya sendiri. Untuk mencapai area inti, menemukan Raja Naga dan saudari kamu, harus melewati tahap kedua. Tempat apa? Kolam cair. Ini adalah kolam cair. Benar. Digunakan untuk memisahkan energi internal saat bencana alam. Seperti yang kamu lihat, cairan putih adalah energi sehat. Hitam adalah racun yang diproses. Racun bertapa. Ya, bertahun-tahun lalu, saya merancang sistem pemisahan. Berniat membantu manusia. Tetapi akhirnya disalahgunakan oleh Hong Yin untuk melakukan hal-hal buruk. Kamu siapa sebenarnya? Ini jelas tindakan mulia. Kenapa disebut hal buruk? Aili.
Lama tidak bertemu. Sanye, kamu adalah ketua Hong Pavilion. Sanye, tepatnya, adalah mantan ketua pavilion. Aku akan menghancurkan benteng ini. Racun abadi. Lalu buang ke dunia manusia. Dengan kemampuan kalian, masih belum sanggup. Kenapa kau malah melepas jaket? Tuan muda, mengganggu urusanku. Aku akan membunuh kalian sekarang. Prajurit biasa. Sama sekali bukan tandingan Wang King. Tapi mereka berbeda. Bodoh. Prinsip petir mengalahkan air saja tak tahu. Berani memanggil sampah-sampah asin ini. Nona kecil. Kau menendang pelat baja. Belum tentu. Perisai kura-kura. Jurusanmu sudah kami pahami. Wang King. Tidak cukup. Ini transformasi atribut instan. Perisai kura-kura tak bisa menangani. Energi frekuensi tinggi dalam waktu singkat. Pria brengsek. Kau malah menyergap. Perang tak kenal muslihat. Bos, silakan duluan. Tahap ini serahkan pada kami. Benar. Waktu tak banyak. Kalian harus keluar dari benteng dengan selamat. Tenang saja. Kami pasti menang. Jangan meremehkan orang. Gadis kecil. Wang King ini. Tembak. Tangan kiri pegang perisai. Tangan kanan pasang meriam. Meriam laser siap. Siap, komandan. Tepat seperti harapanku. Energi dikonversi jadi senjata. Tuan Shen. Ayo. Majulah. Pedang perisaiku. Babalabu. Pedang perisaiku. Pedang perisai yang lucu sekali. Akhirnya sampai di area mesin inti benteng. Ini area mesin intinya. Benar. Asalkan hancurkan bagian ini. Seluruh benteng akan mati. Lalu tunggu apa lagi? Jangan buru-buru. Tuan ketiga. Kita harus bicara tuntas, bukan? Contohnya. Jika kau hancurkan inti benteng. Apa maksudmu? Seluruh sistem melayang akan mati. Benteng jatuh lalu hancur. Semua orang kehilangan gravitasi. 4,5 detik kemudian. Semua akan jatuh ke tanah dan mati. Mati. Jangan diadu domba olehnya. Wang Jin. Tentang tuan ketiga. Berapa banyak yang kau tahu? Wang Jin. Percaya kata sepihaknya. Lalu nekat naik kereta. Datang ke benteng melayang ini. Menyelamatkan adikmu yang malang. Tidak. Bukan cuma itu. Aku akan hentikan kalian terus menyuling racun dewa. Merusak dunia. Ternyata tuan ketiga. Tak memberitahumu apa-apa. Diam. Konsep racun dewa. Adalah idenya. Xiao Sanyuan. Sudah bangun. Ketua Pavilion. Bagaimana penanganan bencana alam? Semua tertulis di atas. Efisiensinya bagus. Tapi biaya pemurnian kata gemuk. Agak terlalu tinggi. Menghambat pemulihan pasar bazar bawah tanah. Penambangan pengangkatan pemurnian. Ini memang biaya yang tidak kecil. Kecuali racun yang telah dimurnikan. Dapat dimanfaatkan. Pemilik pavilion. Ada yang mencari Anda. Bawa aku ke sana. Baiklah. Salam hormat, pemilik pavilion. Saya Dongye. Konon Tuan Dongye adalah praktisi sains dalam kultivasi. Pemilik pavilion bercanda. Saya terutama menangani pengembangan ulang energi. Kebetulan sekali. Saya baru-baru ini menemukan tempat pembuangan sampah. Di sana ada banyak racun dari bencana langit. Saya ingin mengekstrak racun tersebut. Untuk meringankan tekanan biaya. Bawa saya melihatnya. Kalian pengkhianat busuk ini. Kami dan Jun Long juga bekerja sama saling membantu. Jangan katakan seperti itu. Jalan yang kuat akan lemah. Hati tenang, jalan terbentuk, mantra hidup. Sifatmu yang gegabah ini harus diubah. Jangan gunakan kata-kata yang kuajarkan untuk mengajariku. Kemampuan teleportasi ruangannya sepertinya jauh di atasmu. Tuan ketiga. Saat itu dirugikan menyebabkan kekuatannya direbut. Sihir di tubuhku hampir habis. Tangani dia dulu. Bawa hati berwarna, baru buat rencana lain. Pria memikat yang tiada tara. Aku sangat jijik. Kemampuanmu ini seperti bug. Saat itu bagaimana bisa difitnah? Saat itu aku belum sempat membuka portal. Langsung disegel oleh barrier cair. Di sini tidak ada yang bisa sihir elemen air. Seperti otak babi sepertiku ini.
Teknik segel apalagi tidak akan bisa. Jika terus menghabiskan waktu seperti ini. Pasti bukan cara yang tepat. Lihat aku. Kapal tentara Succubus. Pemimpin sekte. Bersiap menyerang. Tapi harus ganti cara. Perintah pemimpin sekte harus dilaksanakan. Pergilah. Sudah kukatakan. Tidak berguna. Kejahatan yang sangat besar. Harus mati lebih besar. Kotoran apa ini? Cepat pergi. Sangsan, pinjamkan aku kekuatanmu. Kuda ajaib Lingbao. 3 alam, langit dan bumi, akan kembali lagi. Barrier cair tidak ada. Barrier padat malah ada 1. Tenang. Asal mengambil kembali kekuatanku. Bisa merebut kembali hak penggunaan benteng obat. Aku perlu mengambil kembali kekuatanku dari Hongin. Pinjamkan payung itu padaku. Peninggalan saudaraku. Jangan sampai rusak. Adikmu ada di laboratorium benteng obat. Aku datang menyelamatkanmu. Ini di mana? Laboratorium. Bajingan-bajingan ini. Menangkap King Air ke sini. Entah mau melakukan apa. Aku bantu netralkan racunmu dulu. Titik api racun mayat dewa. Noda racun menghilang. Keluar dari benteng obat dulu. Ayo pergi. Kakak. Kamu sepertinya berubah. Berubah apa? Dasar adik menyebalkan. Ayo. Apa? Aku tahu. Aku akan laporkan pada Junlong. Mengenai pil kultivasi Gunung XT. Akan dijelaskan secara detail oleh kepala produk kami kepada semua. Hongin si sampah. Ternyata gagal. Tidak hanya itu. Xiao Sanyuan sepertinya juga menyelesaikan penggabungan kekuatan. Dokumen tertulis dan rekaman video ekstraksi racun benteng obat. Mungkin sudah seluruhnya jatuh ke tangan Xiao Sanyuan dan Wang Jun. Junlong. Tidakkah kau takut mereka kembali ke dunia nyata dan melaporkanmu? Ini adalah bencana yang menghancurkan segalanya. Coba lihatlah ke bawah panggung. Junlong. Jika itu adalah dirimu, akan kau percaya sang penyelamat dunia? Atau sang penghancur dunia? Junlong sungguh luar biasa. Namun, bagaimana membuktikan identitas mereka sebagai penghancur dunia? Lagi pula tanda harimau. Tidak mudah ditemukan begitu saja. Tidak perlu tanda. Kita hanya perlu tindakan penghancuran dunia yang sesuai. Apakah maksudmu? Tuan ketiga Xiao. Kumohon tinggalkan sedikit energi spiritual untukku. Aku akan mati seperti ini. Tidak akan mati. Hanya kehilangan semua kemampuan spiritualmu. Jangan lupa. Siapa yang sebenarnya? Manusia perlu menemukan posisi yang tepat. Sisanya adalah memberitahu publik tentang perbuatan Junlong memproduksi dan menjual racun. Kecoak sialan. Sudah merencanakan sampai sejauh ini. Kehidupanku akan direbut oleh Junlong. Sialan. Kota Xuan tersembunyi, bahaya mengintai. Racun merajalela, rakyat menderita. Sial. Telepon tentara bayaran tidak bisa dihubungi. Jangan-jangan mereka kabur setelah menerima uang. Bangsat. Aku akan menyuruh orang membunuh mereka. UFO. Kak. Barusan kau bilang kita berada di dimensi alternatif lukisan. Benar. Benar. Jadi, dimensi alternatif juga ada diskon supermarket. Aduh. Bagaimana kita bisa sampai di dunia nyata? Teman-teman. Siapa yang mengerti? Aku memotret UFO. Cepat potret.
Jangan sia-siakan kesempatan langka untuk mendapatkan foto. Mengerti? Mengerti. 3, 2, 1. Keju. Apa yang sebenarnya terjadi? Kak, itu dia. Dia yang membawaku pergi. Junlong. Mungkin ini lagi-lagi ulahnya. Ini racun dewa. Sucubus. Ini ketua sekte. Bawa adikku ke tempat aman. Bagaimana denganmu? Benteng penjaga saluran racun. Mungkin setiap lapisan area akan berbahaya. Aku harus menyelamatkan Tuan Ketiga Xiao dan JR. Hati-hati dalam segala hal. Tunggulah aku pulang. Cahaya bulan di kedalaman air. Hai Shui dan JR sudah ditemukan. Tapi, terlalu banyak urusan. Siapa yang harus aku selamatkan dulu? 10 tahun. Apa yang harus kulakukan? Menyelamatkan dunia. Atau menyelamatkan teman? Pilih salah satu. Pergilah selamatkan dunia ini. Penghancur dunia. Sui King. Kau yang menyelamatkan orang. Dunia kuserahkan padamu. Partner keadilan. Jaminan tugas selesai. Wang Jie. Hari-hariku. Dari limbah Chengdu mengalir. Terus-menerus mengalir ke dunia nyata. Semua orang akan ditelan racun dewa. Berubah menjadi monster. Aku bisa memurnikan. Dengan kemampuanmu saat ini. Tidak bisa memurnikan seluruh cairan racun dewa di kota. Hanya ada satu cara. Kalahkan Junlong. Lepaskan kendali. Tak kusangka. Aku, sang penghancur dunia yang terhormat. Ingin melakukan perbuatan menyelamatkan dunia. Wang Jie. Aku akan menggunakan kesadaran terakhirku. Untuk membukakan pintu portal terakhir bagimu. Pergilah. Tai Chi menggantung 1. Yin yang bergeser 2. Jurusan tua ini. Tidak akan mempan padaku. Pria memikat yang tiada tara. Serangannya semakin cepat. Bagaimana dengan jurus ini? Bermain racun di hadapanku. Seperti menunjukkan kapak di depan pintu. Bahkan ayahmu sendiri. Plus. Konversi neuron. Mengubah gas racun menjadi energi. Meriam Raja Kera. Akhirnya menggunakan kedua tangan. Jalan sesat dan ilmu hitam. Daripada sibuk bertarung denganku. Apakah air racun ini akan dibiarkan begitu saja? Seluruh dunia percaya. Bahwa kamulah yang menyebarkan air racun bersama penghancur dunia. Antara kita sudah ada pemenang sejak lama. Belum tentu. Murid-murid sekte dewa dengarkan perintah. Murid-murid mendengarkan. Selamatkan orang. Siarkan. Siap. Halo semuanya. Aku adalah anak haram Lin Batian. Adik tiri Lin Wei, Lin Hao. Aku ingin memperlihatkan sebuah video. Obat ini jika dikonsumsi jangka panjang, akan memperkuat infeksi racun dewa dalam tubuh kultivator. Lalu tunggu mereka membeli penawarnya dari kita. Seperti mesin musim dingin abadi. Tak pernah habis diambil. Tak pernah habis digunakan. Naga Raja sangat jahat. Obat ini beracun. Benar. Kalian semua telah dibohongi. Yao Chai dan Xiao Sanyuan sudah kukendalikan. Bagaimana data bisa bocor? Bodoh. Karena kita tidak bertarung sendirian. Wang Qin. Kaulah penghancur dunia. Dosa yang mendatangkan bencana langit. Anak muda. Telah kubuka skill terakhirmu. Terima kasih, Tuan Suci. Tekanan ini. Tidak. Tidak mungkin kau punya jurus sekuat ini. Tentu ada. Anggota sekte telah melebihi 500.000 orang. Sektemu memiliki 500.000 anggota. Benar. Sebelum pergi ke pasar gelap, aku telah mewariskan seni air giok suci kepada Lin Hao dan sekte pengantar. Semua kurir pengantar global telah bergabung dengan sekte suci. Jurus ini adalah kekuatan mereka. Ada jurus telapak tangan yang turun dari langit. Raja Kera Agung. Aneh. Di mana jurusnya? Bersama-sama. Telapak tangan yang turun dari langit. Kau penipu. Tugas besar selesai. Masih menyembah Tuan Wang Qin, naga raja yang jahat. Bisakah menerima wawancaraku? Bagaimana kau mengetahui sifat buruk naga raja? Sekte suci melebihi 50.000 anggota. Apakah ini sekte terbesar di dunia? Tidak akan kuberitahu. Kecuali kalian berinvestasi padaku. Ketua sekte memang mudah lupa diri. Nona King Er. Kalau begitu aku pergi dulu. Baik, terima kasih. Kenapa memilih tempat ini? Terlalu panas sinar mataharinya. Tuan Naga Raja. Kita lihat nanti. Wang Qin.